Jadi aku lagi belajar tentang Blaster karena memang kebanyakan kontenku di Instagram itu membahas tentang CVE, dan kebetulan aku sedang mendalami mengenai CVE yang ada untuk belajar dari bawah lagi, belajar sedikit-sedikit lagi secara terstruktur daripada kasus yang nyata. Oke, jadi di room ini tadi aku sedang belajar mengenai Blaster, ya, di room Blaster di Try Hack Me. Jadi di sini pada soal keberapa? Soal ke tugas ketiga, ya. Di sini ditanya mengenai CVE apa yang ada. Ya, jadi karena aku nggak tahu kan, aku jadi lihat aja videonya di sini dari tutorialnya Try Hack Me CVE 2019 nomor 1388. Sepertinya privilege escalation, ya, dari kerentanannya. Jadi aku mau coba akses dari sini. Klik yes, username-nya. Pokoknya kalau kalian sudah pernah mengerjakan room Blaster, pasti sudah tahu lah gimana, apa passwordnya, apa username-nya untuk mengakses RDP-nya. Di sini Parzival untuk passwordnya. Klik OK. Dia akan coba connect ulang. Oke. Kita berhasil masuk ke dalam RDP-nya. Ini menggunakan Windows 8 sepertinya, ya. Windows 8 ciri-cirinya hampir sama kayak Windows 10 untuk bagian bar di bagian bawah. Di sini kita pastikan dulu kita mengaksesnya sebagai apa. Di sini kita diminta untuk memasukkan password administrator, sedangkan kita bukan administrator, ya. Kalau misalkan saya masukkan Parzival misalnya, ya. Klik yes, itu incorrect, ya, nggak bisa. Tapi di sini ada kerentanan privilege escalation, di mana ketika seseorang membuka Internet Explorer kemudian halaman error, ya, halaman error pada Internet Explorer itu disimpan atau di-download. Ya, biasanya kan kalau misalkan halaman web itu HTML, kalau misalkan di-download dengan cara memencet Ctrl S untuk menyimpan halaman. Alhamdulillah masih ke-record, ya. Soalnya tadi saya sudah rekam sampai 5 menit, tapi rekamannya nggak tersimpan. Aneh-aneh juga kan file-nya. Pokoknya dia waiting terus pokoknya halamannya. Nah, kalau sudah error seperti ini, kita tekan Ctrl S. Itu berarti kita menyimpan halamannya, ya. Ctrl S. Kita menyimpan halamannya ke download, entah kemana, gitu. Nah, di sini bisa dilihat, ya, location is not available. Nah, bisa dilihat di sini. C Windows System 32 config system profile. Oke. Ini kalau kita buka CMD, kita ketik WAMI misalnya. Kita ketik CMD dulu, kita buka CMD-nya. Nah, ketik WAMI. Salah. Nah, di sini bisa dilihat, ya, authority system. Berarti kita sudah naik menjadi administrator. Atau kalau misalkan kita biasa menggunakan Linux atau Mac, itu root akses paling tingginya, ya. Jadi kita mengakses ini sebagai administrator. Cara mengetahuinya bagaimana? Kita ketik dir, ya, bisa dilihat di situ. Kita masuk ke users, cd, ya, cd users, berhasil. Kita lihat dulu direktorinya. Nah, di sini ada direktori administrator. Ini yang paling tinggi, kemudian public, kemudian WAD, ya. WAD itu sebetulnya username servernya tadi, ya.
atau user yang mengakses Windows ini, yang aksesnya bukan sebagai administrator. Tapi karena di situ di users ini ada administrator, coba kita akses administrator. cd administrator. Nah, berhasil memasuki administrator. Jadi di administrator ini pokoknya ada banyak sekali direktori lain. Ya pokoknya kita sampai situ aja kita udah tahu kalau ini udah rentan terhadap kerentanan privilege escalation, ya. Jadi kita melakukan bypass terhadap akses sebagai administrator hanya dengan melakukan save webpack. Saya kurang riset juga mengenai jenis kerentanan, kemudian tingkat kerentanannya, skor CVSS-nya. Ya pokoknya seperti itu. Privilege escalation itu berbahaya teman-teman, apalagi RDP seperti itu. Oke, terima kasih. Intinya jangan gunakan RDP yang beginilah, pokoknya yang rentan. Apalagi web pemerintah tuh jangan pakai server yang rentan begitulah. Wah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.